Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Salasun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut, 1 lagi terpisah dari yang 3. Yang 3 berturut-turut itu mana Pak Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 lagi mana? Baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumada dengan Sya'ban. Jumadil akhir bulan ke-6, Sya'ban bulan ke-8, ada bulan ke-7 namanya Rajab. Jadi bulan haram ini ulang-ulang kaji aja ya. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu bulan haram. Orang tahu Rajab itu bulan haram, makanya ibadah orang hebat, sodako orang hebat, amal soleh orang luar biasa. Kemudian bulan Ramadan, bulan Ramadan tak payah undang-undang orang ke masjid. Bulan Ramadan tak usah diundang-undang orang sholat tarawih, ramai. Tengok aja nanti, melimpah-limpah jamaah sampai keluar masjid dari malam 1 sampai malam ke-13. Masuk malam ke-17 sampai selesai, tinggal mak-mak yang diintai-intai malaikat maut aja. Udah tinggal pemain-pemain inti aja lagi. Nah, tengok nanti artinya apa? Kenapa bulan Ramadan orang tak perlu diundang? Karena orang sudah terbiasa di bulan Ramadan ini. Inilah bulan yang dinanti orang. Ada ibadah-ibadah di dalamnya. Kalau ibadah sunnah dibalas Allah dengan ganjaran pahala wajib. Kalau amal itu amal wajib, dilipat gandakan kebaikan di dalamnya, pahalanya sampai 70 kali lipat. Orang tidak tahu semua. Tapi ada 1 bulan di antara Rajab dengan Ramadan, namanya bulan Sya'ban. Orang lengah, orang lalai, orang acuh dengan bulan ini. Maka ketika cucu angkat Nabi namanya Usama bin Zaid, kenapa disebut cucu angkat? Karena ayahnya anak angkat oleh Rasulullah SAW. Ini dalil Bapak Ibu di kami boleh punya anak angkat, sunnah. Nabi punya anak angkat. Nabi punya anak kontan, anak kandung 7 orang. Nabi punya anak angkat, Zaid bin Haritsah namanya. Saking sayangnya Nabi dengan Zaid, apa kata orang? Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kata Nabi, lah tidak, Zaid bin Haritsah. Zaid anak Haritsah. Apa maknanya Bapak Ibu? Apa pelajaran bagi kita? Boleh kita mengangkat anak, kebaikan-kebaikan di dalamnya luar biasa. Allah ridho kepada orang yang seperti itu. Tapi jangan mengacaukan nasab, tak boleh. Apa contohnya? Nama bapak Ismail, contoh, diangkat anak, nama anak ini Budi, maka tiba-tiba langsung Budi bin Ismail. Nah, itu tak boleh ya. Jadi itu mengacaukan nasab namanya. Kalau ngangkat anak, angkat aja, insya Allah pahalanya luar biasa, diurusi hidupnya. Nanti kalau bapak mati, ibu mati, mungkin saja anak-anak kita yang kandung itu, maaf, tak ada yang soleh, tak ada yang solihah, sehingga tak pandai dia cara berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mati, setelah meninggal. Tak pandai dia mengangkat tangan mendoakan. Tiba-tiba anak angkat tadi rupanya yang soleh dan solihah. Anak angkat itu yang mengangkat tangan berdoa untuk emak dan ayah angkatnya. Kata ulama, sampai tidak ada ketentuan anak kandung di dalamnya. Anak yang dimaksud dalam hadis itu adalah anak yang ada dalam pengurusan kita. Mungkin anak bapak ibu cuma 2 orang, yang lahir dari rahim ibu mungkin cuma 2 orang. Tapi ketika ditanya berapa orang anak ibu, 12. Karena ternyata punya anak angkat. Nah, singkat cerita, Nabi punya anak angkat Zaid bin Haritsah. Zaid punya anak namanya Usamah. Usamah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau banyak puasa? Mengapa engkau banyak tak makan tak minum di bulan ini?
Waktu itu bulan Sya'ban. Maka Nabi menjawab, inilah bulan yang banyak dilalaikan orang, inilah bulan yang banyak dilupakan orang, inilah bulan yang banyak orang acuh tak acuh di dalamnya. Maka ketika orang lalai, ketika orang lupa, aku ingat kepada Allah, kata Nabi. Kaedahnya, satu amal itu bernilai luar biasa di sisi Allah kapan? Di saat orang lupa, Bapak ingat. Di saat orang tidur, ibu bangun. Makanya sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, sholat apa Pak? Sholat tahajud. Kenapa? Karena orang tidur, Bapak bangun. Ketika orang lupa, ibu ingat. Inilah bulan Sya'ban yang banyak orang santai, yang banyak orang berleha-leha, yang banyak orang acuh tak acuh. Maka ketika orang lalai, orang acuh tak acuh di bulan ini, kami insya Allah akan terus mengajak orang untuk ingat kepada Allah. Salah satunya lewat acara malam ini. Apa contohnya? Orang sibuk peringatan Isra Mi'raj itu hanya di bulan Rajab, betul? Tapi hebatnya kami di bulan Sya'ban pun peringatan Isra dan Mi'raj tetap dilakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi istimewa